Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ya, kembali lagi dengan saya Muhammad Beni Apriyono atau yang biasa dikenal dengan Bang Rio. Kembali di acara Profil Anak Hafid. Alhamdulillah, sahabat keluarga muslim, setelah Bang Rio berkeliling-keliling kota Bogor, Bang Rio dapat kabar lagi nih dari warga di sini bahwasannya ada pondok pesantren yang isinya para penghafal Al-Quran. Tentunya sahabat keluarga muslim penasaran kan? Yuk ikuti Bang Rio terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ustaz, perkenalkan, saya Muhammad Beni Apriyono atau yang biasa dipanggil dengan Bang Rio. Nah, ini saya di acara Profil Anak Hafid. Ini kebetulan saya dapat kabar dari warga sekitar bahwasannya ada salah satu pondok pesantren yang banyak penghafal Qurannya. Tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut, tolong Ustaz, siapa namanya Ustaz? Iya, baik. Nama saya sendiri Ari Kuswanto. Ari Kuswanto. Iya. Sebagai guru atau pembina atau bagaimana Ustaz? Alhamdulillah di sini kita sebagai mudir di sini. Masya Allah, sebagai Untuk mudir memimpin di atau sini. pemimpin pondok pesantren ya. Ustaz Ari, bagaimana sih apa yang mendasari Ustaz Ari ingin menjadi pendiri atau pembina dari pondok pesantren penghafal Al-Quran? Baik, pertama Al-Quran ini adalah warisan Nabi kita Muhammad SAW. Oh, sallallahu alaihi Dan dengan wasallam. inilah kita nanti berharap dengan mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran. Inilah bekal kita nanti untuk di akhirat insyaallah yang paling. Masya Allah, sangat Masya Allah. mulia sekali sahabat keluarga muslim tujuan dari Ustadz Ari ini, subhanallah. Nah kemudian Ustadz, visi misi apa sih yang akan Ustadz terapkan di pondok atau Ma'had Sultan Islami ini Ustadz? Baik, visi misinya yakni kita akan mencetak kader-kader hafid yang siap berjuang untuk menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Masya Allah. Kemudian Ustadz, apalagi Ustadz? Kemudian, insya Allah tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan semoga pemimpin-pemimpin negeri ini berasal dari para hafidhul Quran. Amin, Insyaallah, amin, amin. amin ya Allah. Semoga saja ya Allah Amin. pemimpin-pemimpin kita para penghafal Al-Quran. Amin. Subhanallah. Nah Ustadz, kira-kira bagaimana sih cara Ustadz atau metode Ustadz ketika mendidik para penghafal Al-Quran agar mereka cepat dalam menghafal Al-Quran? Baik, untuk yang kita terapkan sendiri di sini, pertama, untuk 2 bulan pertama, Ya. kita wajibkan mereka untuk memperbaiki bacaan. Nah, untuk sahabat keluarga muslim, jadi yang pertama kali untuk menghafal Al-Quran ternyata tipsnya yaitu belajar membaca Al-Quran terlebih dahulu sebelum menghafal. Baik. Kemudian apa lagi Ustaz tipsnya? Oke, dan di 2 bulan pertama ini kita fokuskan untuk belajar bahasa Arab. Oh, jadi selain Begitu. belajar membaca, mereka juga harus belajar bahasa Arab? Bahasa Arab. Karena inilah bekal yang akan memperkuat hafalan nantinya. Oh, Tahu maknanya, tahu maknanya. apa yang dihafal. Tuh, untuk sahabat keluarga muslim, ternyata belajar bahasa Arab juga penting ketika ingin belajar Al-Quran. Jadi semangat juga ya belajar bahasa Arabnya. Kemudian apa lagi Ustaz? Baik, untuk selain 2 ini, kita tekankan di situ kemandirian santri. Kemandirian. Iya, betul. Contohnya seperti apa tuh Ustaz kemandirian? Misalkan, kan mereka terbiasa. Kan ini kita kebetulan alumni SD. Alumni Jadi baru SD. lulusan SD itu. Masuk di sini SMP kan? Iya, SMP, mereka belum terbiasa pisah sama orang tuanya. betul. Kita harus biasakan mereka untuk mencuci sendiri, Masya bangun Allah. pagi. Biar nantinya ketika menghafal mereka siap. Masya Benar-benar Allah. siap. Itu salah satu metode juga Iya. tuh, Ustaz ya. Iya. Tuh, untuk sahabat keluarga muslim. Jadi mulai semenjak dini kita harus menjadi orang yang bisa mandiri. Karena itu juga membantu kita untuk menghafal Al-Quran. Nah Ustadz,
setelah kita pelajari metode-metode tadi, kira-kira ada nggak nih tips khusus, benar-benar khusus agar mudah menghafalnya? Baik. Pertama memang kalau dibilang khusus, kita karena Al-Quran ini punya Allah, Ya. tidak ada kata lain kecuali minta pertolongan sama Allah. Oh, Itu yang pertama. Yang pertama. Ini yang mungkin jarang dipahami sebagian kawan-kawan kita. Ya. Maunya menambah hafalan tanpa Betul. dia ingat bahwa yang ngasih dia itu hafalan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin kita bisa hafal Quran kalau nggak dikehendakin sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang pertama harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu punya Allah, Punya Ustaz Allah. ya. Iya. Kemudian yang kedua apa tuh, Ustaz? Kemudian yang kedua, kita harus luruskan niat. Luruskan niat. Luruskan niat. Karena ini tadi ya, poin pertama kita harus yakin itu punya Allah. Kita harus minta semuanya. Percuma kalau kita sudah minta sama Allah, tapi niat kita untuk dunia, nggak untuk Allah. Nah, Jadi banyak percuma tuh, sekali. Ustaz, orang-orang yang belajar Al-Quran, niatnya salah, Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Apalagi nih, Ustaz, kira-kira tips khususnya nih? Baik, setelah itu kita harus bertemu setelah tadi mengikhlaskan niat, kemudian meminta sama Allah. Kita harus ketemu guru yang memang khusus di bidang Al-Quran. ini. Iya. Oh, jadi Benar-benar guru itu paham. penting juga ya? Penting sekali. Karena Al-Quran bitalaki. Harus ketemu gurunya langsung. Masya Allah. Kira-kira guru di sini recommended, Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ada guru dari Yaman, Syekh Ziyad. Masya Beliau bersanad, Allah. kita bisa mengambil sanad sesuai bacaan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi untuk sahabat keluarga muslim yang ingin belajar Al-Quran, nah ini udah ada tempatnya nih, yaitu di Ma'had Sultan Al-Islami yang memiliki guru langsung dari Yaman. Alhamdulillah. Masya Allah, bersanad Al-Qurannya, subhanallah. Alhamdulillah. Jadi jangan ragu-ragu nih untuk ayah bunda yang ingin menyekolahkan anak-anaknya menghafal Al-Quran, datang ke Ma'had Sultan Al-Islami. Nah, ini pembicaraan kita semakin asik ini, Ustadz. Alhamdulillah. Untuk sahabat keluarga muslim, pasti penasaran kan setelah yang satu ini? Jangan kemana-mana ya, terus ikuti profil Anak Hafidz.